Kaum muslimin, sidang sholat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami menyampaikan kepada pengurus DKM secara khusus dan kepada jamaah sekalian, ada salam dari Ustadz Abu Yahya Adrial yang seharusnya beliau mengisi pada malam hari ini, tapi qadarullah beliau sedang safar ke Selawi karena nenek daripada istri beliau wafat atau meninggal dunia. Kita doakan semoga nenek daripada istri beliau tercatat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan kita hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan salam dari saudara kita yang muslim, kita harus menjawab. Karena menjawab salam itu hukumnya apa, Pak? Wajib. Kita mengucapkan salam kepada orang lain hukumnya sunnah, tetapi menjawab salam dari orang lain itu wajib hukumnya. Dan tadi kita sampaikan ada salam dari Ustadz Abu Yahya Adrian, maka Bapak hendaknya membalas salam dari beliau. Bagaimana balasnya, Pak? Waalaikumsalam waalaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan apa kebiasaan kita ya, salam balik ya, bukan itu. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika ada yang menyampaikan ada salam dari si fulan, maka kita balas waalaikumsalam, dan bagimu yang menyampaikan salam waalaihissalam, dan baginya yang mengirimkan salam tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ilmu. Ilmu sederhana, tapi banyak sekali di antara kita yang lalai daripadanya dan bahkan jarang kita mempraktekannya. Padahal ini merupakan sunnah dan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin Bapak Ibu yang rahmatullah Subhanahu wa taala, di malam Ramadan yang ke-6 ini, Masya Allah, Masjid Ar-Rauf mengalami kemajuan. Luar biasa, kemajuannya sangat pesat sekali. Di malam pertama Masya Allah penuh sampai belakang. Malam ke-6 luar biasa. Yang tersisa mudah-mudahan kita ini termasuk ke dalam orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apresiasi reward kepada orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan diri, mereka berkata Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, ada orang tidak ada orang, dia tetap ibadah istiqamah. Dalam keadaan senang susah dia tetap istiqamah ibadah. Punya harta tidak ada harta dia tetap istiqamah ibadah. Ada yang memuji tidak ada yang memuji, dia tetap ibadah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuknya langsung para malaikat yang akan memberikan kabar gembira dan motivasi kepadanya. Allah takhafu, wahai orang-orang istiqomah, jangan pernah merasa takut menjalani kehidupan dunia ini, apalagi nanti di kehidupan akhirat. Dan jangan pernah bersedih hati terhadap sesuatu yang tidak engkau dapatkan atau sesuatu yang engkau lewatkan. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan bagi kalian, yaitu orang-orang yang istiqomah. Masya Allah. Dan Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya karomah sejati yang dimiliki oleh seorang insan bukanlah ketika dia bisa terbang di langit atau bisa berjalan di atas air, tetapi karomah yang besar yang dimiliki oleh seorang insan, seorang hamba, beliau mengatakan a'zamul karomah luzumu al-istiqamah. Karomah yang paling besar yang dimiliki oleh seorang insan, seorang hamba adalah ketika dia menetapi istiqomah. Dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karomah sesungguhnya yang dimiliki oleh seorang manusia, seorang hamba.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Selagi masih ada usia, energi yang Allah titipkan pada diri kita, maka kita terus istiqomah beribadah kepada Allah sampai datang kematian kepada kita. Karena kematian memutuskan kita dari segala aktivitas di dunia ini. Selagi masih hidup, ada energi, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas duniawi kita pun kita niatkan untuk rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, Allah memberitakan cintanya ini kepada Jibril. Nabi SAW bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Masya Allah, Allah panggil makhluk yang paling mulia yang ada di langit, yaitu Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada hambaku si fulan. Masya Allah, maka cintailah dia. Allah mengajak Jibril untuk mencintai hamba tersebut, yaitu si fulan. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Masya Allah. Tidak berhenti di situ. Fanada Jibril fis sama au ahlas sama. Kemudian Jibril memanggil para penduduk langit, yaitu para malaikat. Faqala innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba, yaitu si fulan, maka cintailah hamba ini. Fayuhibbuhu ahlus sama. Masya Allah. Akhirnya para penduduk langit seluruhnya mencintai hamba ini. Allahu Akbar. Hadirin Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh begitu agung ketika seorang hamba posisi dia ada di bumi, tetapi ternyata dia mendapatkan cinta yang begitu hebat dari seluruh penduduk langit, bahkan dari Tuhannya para penduduk langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia di bumi sebagai orang yang biasa, dipandang sebelah mata, sebagaimana sabda Nabi SAW, rubba ash'as akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abar. Betapa banyak orang yang hidup di bumi tampilannya sederhana, nampak lusuh, tidak nampak kemewahan pada dirinya, tidak ada nampak materi dunia pada dirinya, hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Di samping itu dia juga adalah orang yang sering ditolak, sering diabaikan, keberadaannya tidak dihiraukan. Tetapi kata Nabi apa? Kalau dia berdoa kepada Allah, sekali saja berdoa, langsung pintu langit terbuka, ijabah Allah turun untuknya. Allahu Akbar. Banyak di bumi ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan kemuliaan yang luar biasa, namun tidak dikenal oleh banyak orang. Masya Allah. Karena yang dia cari adalah simpati dari Allah, yang dia cari hanyalah penilaian dari Allah, yang dia kejar adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW bersabda, fayudau lahul qabulu fil ard. Kemudian orang ini keberadaannya diterima di bumi, dicintai oleh orang-orang saleh, hamba-hamba Allah yang saleh. Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi SAW kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan di antara sebab seseorang bisa meraih cinta Allah apa, Pak? Kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Habibur Rahman hafizahullah taala. Nabi SAW membaca satu ayat, akhir-akhir ayat surat Maryam, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Masyaallah. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal soleh, maka Allah akan jadikan untuknya cinta. Masyaallah. Allah cinta kepada orang yang beriman.
kemudian membuktikan imannya dengan amal soleh. Dan Ramadan, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan bulan ajang di mana banyak sekali ragam amal soleh yang bisa kita kerjakan, dari yang wajibnya sampai yang sunnahnya. Yang wajibnya di siang hari kita berpuasa kurang lebih 12 jam, Masya Allah. Bayangkan selama 12 jam Allah kucurkan cintanya untuk kita. Di samping kemudian juga kita mengerjakan ibadah wajib yang lainnya, yaitu sholat 5 waktu, kemudian ditambah dengan sunnah-sunnahnya, Masya Allah. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidak ada sesuatu yang paling aku cintai seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain ketika dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang wajib. Masya Allah, Allah cinta ketika kita mengerjakan ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan atas kita. Kemudian kata Allah apa? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kata Allah, hamba ini tidak hanya mengerjakan apa yang aku wajibkan, ternyata dia menambah dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku benar-benar mencintainya. Masya Allah. Kalau potret gambaran sekarang gimana Pak? Banyak orang melalaikan ibadah sunnah, mencukupkan dengan ibadah wajib, padahal ibadah sunnah bisa mengundang tambahan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, ini cuma sunnah doang kok, enggak apa-apa ditinggalin. Tidak begitu. Saya harus mengerjakan yang sunnah supaya mendapat tambahan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah apa? Fa idza kuntu ahbabtu, apabila aku mencintai seorang hamba, mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rizlahu allati yamshi biha. Masya Allah. Kalau aku cinta kepada seorang hamba, kata Allah, aku adalah pendengarannya. Masya Allah. Aku adalah penglihatannya, aku adalah tangannya, aku adalah kakinya. Maksudnya apa Pak? Bapak Ibu, para ulama menjelaskan, maksudnya adalah Allah akan jadikan pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya selalu berada dalam aktivitas yang baik, yang positif. Ketika hendak menyeleweng kepada hal-hal buruk, Allah palingkan. Masya Allah. Artinya hamba yang dicintai oleh Allah akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah dia terjerumus kepada kemaksiatan dan perbuatan dosa. Rumahnya mungkin dekat dengan diskotik, tetapi ketika dia dicintai oleh Allah, diskotik tidak bisa menggodanya. Atau ketika dia berkawan dengan teman-teman yang suka minum khamar, dia adalah hamba yang dicintai oleh Allah, maka dia tidak bergeming, tidak tergoda untuk ikut minum khamar. Masya Allah. Allah bimbing dia kepada hal-hal yang baik. Kemudian tidak berhenti di situ, hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, hamba yang aku cintai, wala in sa'alani la'utiyanna wala in ista'adani la'u'idzanna. Apabila dia meminta kepadaku, maka pasti benar-benar aku berikan apa yang dia minta. Dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, maka pasti aku berikan perlindungan kepadanya. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, hendaknya kita bersemangat di dalam mengerjakan amal-amal soleh, terutama amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah atas kita, yaitu sholat 5 waktu, kemudian puasa wajib Ramadan ini, kemudian kita tambah dengan amal-amal sunnah, sehingga kita benar-benar mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang terbaik yang hidup di muka bumi ini. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, bulan Ramadan adalah bulan di mana hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita buka Al-Qur'an, ketika Allah berbicara tentang puasa dan juga bulan Ramadan, kurang lebih di sana ada 5 ayat, dan di pertengahan ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa.
Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dahulu para sahabat pernah datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang Allah. Ya Rasulullah, aqaribun Rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadih? Ya Rasulullah, Rabb kita Allah, apakah dia itu dekat sehingga cukup kita berdoa dengan suara yang lirih, atau Rabb kita itu jauh sehingga kita harus berteriak menyerunya? Kemudian turunlah firman ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Masya Allah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya Tafsirul Karimir Rahman, menyebutkan bahwasanya Allah itu sangat dekat posisinya dengan orang yang menengadahkan tangannya kepada Allah, itu saat dia berdoa. Allahu Akbar. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ketika kita mengangkat kedua tangan kita berdoa berkata ya Rabb, bayangkan Allah dekat posisinya dengan kita. Dan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana kita berprasangka baik, positive thinking kepada Allah. Beliau mengatakan, wa inni la ad'ullaha wa ra'aitu al-ijabah tuktab. Masya Allah, sungguh aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan aku melihat ijabah doa itu sedang dicatatkan untukku. Masya Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, hadirkanlah perasaan Allah dekat dengan kita. Kemudian hadirkanlah positive thinking, prasangka baik bahwasanya ijabah itu akan datang kepada kita. Apalagi kita hadirin mata Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, kita sedang berpuasa, maka banyak-banyaklah berdoa. Nabi SAW bersabda, salah sudah awat la turad. Ada 3 model doa yang tidak akan ditolak. Da'watul imam al-adil, doanya seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaim hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka sungguh rugi orang yang berpuasa tapi tidak dia manfaatkan, tidak dia gunakan waktu puasanya untuk banyak berdoa kepada Allah, malah untuk ngobrol-ngobrol atau berbuat hal-hal yang sia-sia, waliyadzubillah. Jadi banyaklah gunakan waktu puasa kita 12 jam, banyak kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi, da'watul madlum, dan doa orang yang terzalimi tidak akan tertolak. Nah, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam berdoa hendaknya kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa dengan doa yang singkat padat. Tidak perlu kita berdoa dengan doa yang detail. Misalkan Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala, contohnya ada seorang anak muda misalkan, dia pengen punya istri. Dia doanya detail sekali. Ya Allah, saya pengen punya istri rambutnya panjang, wajahnya kotak misalkan, bodinya langsing misalkan, dan seterusnya. Tidak perlu seperti itu. Cukup berdoa, ya Allah, karuniakan kepadaku istri yang salihah. Adapun modelnya, bentuknya seperti apa terserah Allah, yang penting salihah. Dan juga ketika kita minta rumah kepada Allah, tidak perlu detail. Ya Allah, saya pengen punya rumah di atas gunung, ya Allah, banyak pohonnya, Masya Allah. Atau di tengah-tengah kota, gede, halamannya luas. Begitu detail kita menyebutkan, tidak perlu. Cukup berdoa, ya Allah, karuniakanlah aku rumah yang kau berkahi. Seperti doanya siapa? Nabi Nuh kalau tidak salah, Ustaz Lutfi ya. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikanlah aku tempat tinggal yang kau berkahi, dan engkau sebaik-baik yang memberi tempat tinggal. Maka para ulama menganjurkan kepada kita ketika kita berdoa kepada Allah, maka ambillah doa-doa yang ada di Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalimatnya singkat, padat, tetapi cakupannya sangat luas sekali.
Dulu Nabi Musa, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah menjadi seorang pelarian karena dia tidak sengaja membunuh pesuruhnya Fir'aun. Karena dia ketakutan dihukum oleh Fir'aun, dia lari begitu jauh sampai tidak terasa dia sampai di kota Madian. Bayangkan seorang diri dia tidak punya apa-apa di kota Madian, kemudian dia bernaung di sebuah pohon. Dia duduk di bawah pohon. Kemudian dia berdoa kepada Allah apa? Doanya singkat. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat butuh sekali kepada kebaikan yang Kau turunkan. Doanya singkat, tetapi yang Allah berikan apa? Allah perjumpakan dia ke Nabi Musa. Allah perjumpakan dengan siapa? Dengan Nabi Syuaib. Yang kemudian apa? Nabi Musa dinikahkan dengan putrinya Nabi Syuaib. Kemudian diberikan pekerjaan oleh Nabi Syuaib, diberikan tempat tinggal. Doa singkat, ya Allah, aku butuh kepada kebaikan yang Kau turunkan. Allah berikan pekerjaan, istri, dan tempat tinggal. Masya Allah. Dan Nabi Ayub alaihissalam ditimpa penyakit bertahun-tahun, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya kepada Allah singkat sekali. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa kesusahan, penyakit sedang menimpa diriku, dan Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Allah sembuhkan. Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus di dalam kedalaman laut. Doanya singkat, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Allah selamatkan. Dan ketika dia keluar dari perut ikan paus, Allah berikan dia makanan yang banyak. Kemudian dia kembali kepada kaumnya. Dia dapati kaumnya semuanya sudah beriman. Padahal ketika ditinggalkan oleh Nabi Yunus, kaumnya belum beriman. Ketika dia kembali, semuanya beriman. Masya Allah. Pengaruh doa itu begitu luar biasa dalam kehidupan seorang insan, seorang manusia. Maka jangan pernah meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mustahil menjadi mungkin dengan doa. Dan Nabi juga pernah mengajarkan kepada seorang yang dia punya banyak hutang. Nabi ajarkan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan sesuatu yang halal, dan berikanlah aku kekayaan, kecukupan, sehingga aku tidak bergantung kepada makhluk-makhlukmu yang lain. Dan banyak doa-doa yang lain. Masya Allah. Doa-doa singkat tetapi maknanya sangat luas dan padat, dan ijabahnya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa, jangan lupa kita awali doa kita dengan memuji Allah, kemudian berselawat untuk Nabi Muhammad SAW. Karena dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW pernah mendapati ada seorang yang sedang berdoa kepada Allah. Tapi kata Nabi apa? Dikomentari oleh Nabi, orang ini ajilah hada. Orang ini tergesa-gesa dalam berdoa, terburu-buru. Kemudian kata Nabi SAW, idza da'a ahadukum falyabda bitamjidi rabbih azza wa jal wassana alaihi wal yusalli 'alan nabi. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa kepada Allah, maka hendaknya mulai dengan memuji Allah, menyanjung-nyanjung Allah, merayu Allah dengan kalimat-kalimat pujian dan kalimat-kalimat syukur, mengingat-ingat nikmat Allah yang ada pada diri kita. Kemudian bersolawat untuk Nabi. Setelah itu kata Nabi SAW, falyad'u bima syaa. Kemudian setelah itu hendaknya dia berdoa dengan doa-doa yang dia sukai. Masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal-amal saleh, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jalan kebaikan dan menebar manfaat bagi sesama. Kemudian juga hendaknya kita di bulan Ramadan ini banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajat kita di kehidupan dunia ini, apalagi untuk kehidupan akhirat kita, dan apa yang menjadi sesuatu yang barangkali bagi kita tidak mungkin, mustahil, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan doa hal yang mustahil akan menjadi mungkin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.